Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang enggak biasa. Pernahkah kalian merasa penasaran, kenapa di balik segala gejolak perundingan damai antara Trump dan Putin, selalu ada senyum khas yang terpancar dari wajah sang presiden Rusia? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas strategi dan perhitungan jitu yang membuat Vladimir Putin tampak sebagai pemenang dalam negosiasi damai yang seolah melawan arus opini dunia. Mungkin di benak banyak orang, perundingan damai identik dengan kompromi, tapi di sini kita akan bongkar rahasia bagaimana permainan panjang Putin membalikkan keadaan sehingga ia selalu unggul, bahkan di tengah tekanan dan kecaman internasional. Mari kita mulai dengan menyelami bagaimana Putin memainkan permainan yang jauh lebih canggih dibandingkan yang kita bayangkan. Banyak ahli dan analis sempat terkejut ketika melihat langkah-langkah berani Putin saat menginvasi Ukraina. Mereka menyangka bahwa operasi militer yang dilancarkan itu akan membuatnya terjebak dalam konflik yang berkepanjangan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Putin tidak hanya bertaruh pada kekuatan militer Rusia, melainkan juga mengeksploitasi kelemahan oposisi, perpecahan di antara sekutu, dan bahkan kebijakan luar negeri Amerika yang mulai kehilangan gairah untuk membela Ukraina. Ini adalah contoh nyata dari strategi jangka panjang yang terencana dengan sangat matang. Ada 3 alasan utama mengapa banyak pihak menganggap Putin sebagai pemenang dalam perundingan damai dengan Trump. Alasan pertama adalah pencapaian tujuan utama perangnya. Menghentikan proses integrasi Ukraina ke dalam NATO. Selama bertahun-tahun, banyak pihak sudah meyakini bahwa Ukraina seharusnya tidak pernah menjadi anggota NATO. Bahkan Trump sendiri dalam negosiasi damai secara tidak langsung mengukuhkan pendapat tersebut dengan sikapnya yang cenderung mendukung ide bahwa Ukraina tidak layak bergabung dengan aliansi militer barat tersebut. Bagi Putin, ini adalah kemenangan strategis yang tak ternilai. Dengan mengeksekusi langkah ini, ia berhasil menahan ambisi Ukraina dan sekaligus mengurangi potensi ancaman dari blok barat yang semakin solid. Alasan kedua yang tidak kalah menarik adalah keinginan Putin untuk membelah Ukraina, mengubahnya menjadi negara yang rapuh dan terpecah belah. Sejak pencaplokan wilayah Crimea pada tahun 2014, Rusia telah menunjukkan kemauannya untuk mengukir kembali batas geopolitik di kawasan tersebut. Dalam konflik yang sedang berlangsung, sekitar 20% wilayah Ukraina Timur kini berada di bawah kendali Rusia. Strategi ini, meskipun terdengar kontroversial, justru membuat lawan-lawannya kebingungan. Dengan menciptakan negara yang rusak secara struktural, Putin berhasil mengukuhkan dominasi Rusia di perbatasan, menciptakan kondisi di mana Ukraina tidak lagi memiliki kekuatan penuh untuk menentang intervensi dari Moskow. Bahkan meski ada suara-suara yang menyerukan agar wilayah ini dikembalikan ke keadaan semula, realitas politik menunjukkan bahwa upaya tersebut hanya akan memperpanjang konflik dan meningkatkan penderitaan rakyat Ukraina. Alasan ketiga dan juga salah satu yang paling krusial adalah terkait keringanan sanksi. Saat ini, Rusia menghadapi lebih dari 24.000 sanksi, di mana lebih dari 7.000 diantaranya datang dari Amerika Serikat. Namun strategi Putin ternyata berhasil mengejutkan semua pihak dengan mendorong adanya negosiasi untuk pencabutan atau setidaknya pengurangan sanksi. Dalam perundingan damai, Trump tampaknya menunjukkan kecenderungan untuk mempertimbangkan keringanan sanksi, terutama melalui dialog dengan Menteri Luar Negeri yang mengisyaratkan normalisasi hubungan antara Amerika dan Rusia. Dengan adanya kemungkinan keringanan sanksi ini, beban ekonomi Rusia yang selama ini menjadi senjata andalan Barat dalam menekan Moskow perlahan mulai terkikis. Data terbaru menunjukkan bahwa meski berada di bawah tekanan, ekonomi Rusia mampu tumbuh sebesar 3,6% pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 4% pada tahun 2024. Jauh melampaui pertumbuhan rata-rata negara-negara G7 yang hanya berkisar 1,7%. Ini jelas merupakan indikasi bahwa Putin mampu mengubah sanksi menjadi peluang, menjadikan Rusia tidak sepenuhnya terpuruk oleh tekanan ekonomi. Tak hanya itu, strategi jangka panjang Putin juga mencakup permainan geopolitik yang lebih luas, terutama di arena Eropa dan Asia. Di Eropa,
ketergantungan pada pasokan gas Rusia menjadi kartu as yang sangat strategis. Saat invasi, sekitar 45% gas yang digunakan Eropa berasal dari Rusia, memberikan Moskow kekuatan negosiasi yang luar biasa. Dengan mengendalikan pasokan energi, Putin tidak hanya mengamankan pengaruhnya di benua tersebut, tetapi juga berhasil memecah belah aliansi Eropa yang selama ini bergantung pada sumber energi lain. Negara-negara seperti Hongaria dan Serbia pun semakin dekat dengan kebijakan Rusia, menciptakan jaringan pengaruh yang sulit untuk digoyahkan oleh tekanan Barat. Di sisi lain, Putin juga merintis hubungan strategis dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Dalam dekade terakhir, hubungan dengan China, khususnya dengan Xi Jinping, semakin menguat. Tidak hanya itu, ia juga melakukan langkah mengejutkan dengan membeli pesawat nirawak militer dari Iran dan mengunjungi Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un. Hubungan hangat dengan India pun turut memperkuat posisi geopolitiknya. Semua langkah ini merupakan upaya untuk menciptakan poros kekuatan baru yang mampu menyeimbangkan dominasi Barat di panggung dunia. Satu-satunya hal yang tampaknya tidak bisa dikendalikan oleh Putin adalah hasil pemilu di Amerika Serikat. Namun, dengan pengaruh yang telah ia tanamkan, terutama melalui kedekatannya dengan Trump yang pernah mendapatkan tekanan berat, Putin tampaknya memiliki akses untuk memanfaatkan dinamika politik di Amerika demi keuntungan strategisnya. Jika kita lihat lebih dalam, pertemuan dan dialog antara Trump dan Putin bukanlah sekadar negosiasi biasa. Di balik setiap kata-kata yang terucap, terdapat perhitungan matang yang mengandung unsur psikologi politik, di mana kedua belah pihak saling mengadu strategi. Trump dengan segala kontroversi dan tekanan yang ia hadapi, justru kerap kali menunjukkan kelemahan dalam menghadapi manuver diplomatik. Di sisi lain, Putin selalu tampak tenang dan terukur, seolah menyiratkan bahwa ia telah menyiapkan segala sesuatu jauh hari sebelumnya. Hal ini membuat banyak pengamat bertanya-tanya, apakah perundingan damai ini hanyalah tipuan belaka, ataukah ini merupakan bukti nyata bahwa strategi jangka panjang bisa mengalahkan kekuatan politik yang semu? Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perundingan ini memberikan sinyal bahwa dunia sedang mengalami pergeseran besar dalam tatanan politik global. Amerika Serikat yang dulu dikenal sebagai penjaga tatanan dunia, kini terlihat ragu dan terpecah dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Sementara itu, Putin dengan cerdik memanfaatkan perpecahan ini untuk mencapai tujuannya. Setiap langkah yang diambilnya, dari menghentikan ambisi NATO Ukraina, membelah wilayah Ukraina, hingga mengupayakan keringanan sanksi, menunjukkan betapa ia telah menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada kemenangan militer, tetapi juga pada kemenangan politik dan ekonomi. Di balik semua itu, pertanyaan yang menggantung di benak kita adalah, apakah strategi jangka panjang Putin ini merupakan bukti kejeniusan seorang pemimpin atau justru pertanda dari ambisi yang berbahaya bagi kestabilan global? Di satu sisi, keberhasilannya dalam meredam ancaman NATO dan menekan sanksi seolah membuktikan bahwa ia memiliki visi yang jauh melampaui perhitungan sementara. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan kontroversialnya juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Ukraina dan tatanan geopolitik yang lebih luas. Mungkin disinilah letak dilema terbesar dalam politik internasional. Antara kepentingan nasional yang tajam dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan global. Melihat perkembangan ini, kita pun harus merenung bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perundingan damai antara Trump dan Putin. Apakah kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah politik global, di mana kekuatan tradisional seperti Amerika Serikat mulai tergeser oleh strategi cerdik yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin otoriter? Atau mungkin ini hanyalah sebuah sandiwara politik yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dunia dari isu-isu domestik yang lebih mendesak? Setiap jawaban tentu akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana permainan kekuasaan bisa berubah seiring dengan dinamika politik dan ekonomi global. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana media dan analis internasional terus mengomentari perundingan ini dengan skeptisisme. Banyak yang berpendapat bahwa Putin telah melakukan sengketa dengan memanfaatkan setiap celah dan kelemahan lawan-lawannya.
Dalam benaknya ia tahu betul bahwa dalam politik, tidak selalu kemenangan diukur dari seberapa besar kekuatan militer yang ditampilkan, melainkan juga dari seberapa cerdas seorang pemimpin dalam memainkan diplomasi dan negosiasi. Dengan segala tantangan yang ada, Putin memilih untuk mengambil jalan yang lebih rumit. Memecah belah lawan, menciptakan ketidakpastian, dan kemudian menyulapnya menjadi keuntungan strategis yang monumental. Kita pun tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa dunia kini sedang berada di ambang perubahan besar. Keberhasilan Putin dalam mencapai konsesi dari pihak-pihak besar, meskipun harus melewati berbagai rintangan dan sanksi yang membelenggu, menunjukkan bahwa di era modern ini, diplomasi dan politik seringkali berjalan di luar nalar logika tradisional. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa strategi dan perhitungan matang bisa mengalahkan kekuatan yang tampak superior. Bagi yang lain, hal ini menandakan bahwa dunia kita semakin kompleks, di mana kebenaran dan kepalsuan saling berbaur dalam satu permainan politik yang tak berkesudahan. Saat kita menilik lebih jauh, tak dapat dipungkiri bahwa setiap langkah yang diambil oleh Putin memiliki resonansi yang mendalam, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga global. Pengaruhnya yang merembet hingga ke Eropa, Asia, bahkan sampai ke gerak-gerik politik di Amerika Serikat, menunjukkan betapa kompleksnya jalinan kekuasaan di era ini. Dari penggunaan sumber daya energi sebagai senjata diplomatik, hingga upayanya menggalang dukungan melalui hubungan strategis dengan negara-negara besar, semuanya adalah bagian dari master plan yang dirancang untuk menjamin posisi Rusia tetap kokoh di tengah badai geopolitik. Di balik semua intrik ini, sejauh mana kita memahami mekanisme di balik diplomasi modern? Apakah kemenangan yang diraih oleh Putin hanyalah sebuah kebetulan? Ataukah ia benar-benar telah menciptakan blueprint yang akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin di masa depan? Ini adalah pertanyaan yang mengundang perdebatan, dan saya yakin kalian punya pendapat masing-masing. Apa yang sebenarnya membuat perundingan damai antara Trump dan Putin begitu istimewa dan kontroversial? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.